Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalam wa asrofil anbiya wal mursalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya di dalam majelis yang insya Allah barokah ini. Ayo langsung saja, saya akan memperkenalkan nama saya, NIM dan kelas. Nama saya Muhammad Daris Maulana, NIM 1930410045. Kelas dari Ilmu Hadis B semester 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS, yaitu menjelaskan tentang kelompok saya yang bertema nasikh dan mansukh hadis. Yang pertama-tama kita harus tahu apa sih pengertian nasikh dan apa pengertian mansukh. Yang pertama, nasikh menurut bahasa mempunyai dua makna. Satu yaitu menghapus, makna kedua yaitu menukil. Sehingga seolah-olah yang menasakh itu telah menghapus yang mansukh, lalu memindahkan atau menukilkan kepada hukum yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah pengangkatan yang dilakukan oleh penetapan syariat terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Nasikh menurut bahasa mempunyai dua makna, yaitu menghapus dan menukil. Para muhadis memberi takrif ilmu itu secara lengkap. Salah satunya yaitu seperti ilmu yang membahas hadis-hadis yang tidak mungkin dapat dipromosikan dari segi hukum dan terdapat pada sebagian karena ia sebagai nasikh atau penghapus terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain, karena ia sebagai mansukh. Mansukh itu yang dihapus. Karena itu hadis yang didahului adalah sebagai mansukh dan hadis yang diakhiri adalah nasikh. Nasikh dan mansukh dapat diketahui dengan salah satu dari beberapa faktor, yaitu faktor pertama, pernyataan dari Rasulullah SAW. Contohnya seperti sabda beliau, "Aku dahulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan akhirat." Rawahu hadis Muslim. Yang kedua yaitu perkataan sahabat. Yang ketiga, mengetahui sejarah seperti hadis Yahad bin Aus. Hadisnya yaitu berbunyi seperti ini: orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Rawahu Abu Dawud. Dinasahkan oleh hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW berbekam sedangkan beliau sedang ikhram dan berpuasa. Hadis rawahu Muslim. Dalam salah satu jalur sanad-sanadnya dijelaskan bahwa hadis itu diucapkan pada tahun 8 Hijriah ketika terjadi Fathul Makkah. Sedangkan Ibnu Abbas menemani Rasulullah SAW dalam keadaan irham pada saat haji wada tahun 10 Hijriah. Yang keempat itu ijma' ulama. Ini contohnya ijma'. Barang siapa yang meminum khamar maka cambuklah dia, dan jika dia kembali mengulanginya lagi maka bunuhlah dia. Hadis rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Imam Nawawi berkata,
ijma ulama menunjukkan adanya nasikh terhadap hadis ini, dan ijma tidak bisa dinasakh dan tidak bisa dimenasah, akan tetapi menunjukkan adanya nasikh. Adapun syarat-syarat nasakh, yang pertama yaitu adanya mansukh. Mansukh itu tadi artinya yang dihapus, dengan syarat bahwa hukum yang dihapus itu adalah berupa hukum syarak yang bersifat amali, tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kedua adanya mansukh bih. Mansukh bih itu apa? Mansukh bih itu yang digunakan untuk menghapus, dengan syarat datangnya dari syariat Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu adanya nasikh yang berhak menghapus. Dalam kaitan ini yaitu Rasulullah. Yang keempat adanya mansukh anhu. Mansukh anhu itu artinya arah hukum yang dihapus itu adalah orang-orang yang sudah akil balik atau mukallaf. Karena yang menjadi sasaran hukum yang menghapus atau yang dihapus itu adalah tertuju pada mereka. Selanjutnya yaitu faedah mengetahui ilmu hadis, nasikh dan mansukh. Mengetahui ilmu nasikh dan mansukh itu adalah termasuk kewajiban yang penting bagi orang-orang yang memperdalam ilmu-ilmu syariat. Karena seseorang pembahas ilmu syariat tidak akan dapat memetik hukum dari dalil-dalil nasikh dalam kaitan adalah hadis tanpa mengetahui dalil-dalil nasikh yang sudah dinasikh dan dalil-dalil yang menasakhkan. Atas dasar itu Al-Hazimi berkata, ilmu ini termasuk sarana penyempurnaan ijtihad, sebab sebagaimana diketahui bahwa rukun utama di dalam melakukan ijtihad itu ialah adanya kesanggupan untuk memetik hukum dalil-dalil nakli atau nasikh dan menukil dari dalil-dalil nakli. Itu harus mengenal pula dalil yang sudah dinasakhkan atau dalil yang menasakhkan. Adapun ulama yang menyusun buku tentang nasikh dan mansukh dalam hadis itu diantaranya yaitu yang pertama, nama kitabnya yaitu yang pertama An-Nasikh wal Mansukh karya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau wafat tahun 1018 Hijriah, 118 Hijriah, 1000. Namun tidak sampai ke tangan kita. Yang kedua, Nasikhul Hadis wa Mansukhihi karya ahli hadis Irak, Abu Hafiz Umar Ahmad Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibnu Syahin. Beliau wafat tahun 385 Hijriah. Yang ketiga yaitu Nasikhul Hadis wa Mansukhihi karya Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Asram. Beliau wafat tahun 261 Hijriah, sahabat Imam Ahmad. Yang keempat yaitu Al-Iktibar fin Nasikh wal Mansukh minal Asar karya Imam Al-Hafidh An-Nasyabah Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi Al-Hamadani. Beliau wafat tahun 584 Hijriah. Yang kelima yaitu kitab An-Nasikh wal Mansukh karya Abul Faraj Abdurrahman bin Ali atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Jauzi. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.